Siap, Bu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Baiklah, kalau hadir semua, marilah kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk hadir di pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang teman-teman bisa mengecek di sekitarnya apakah ada sampah atau tidak. Kalau ada, silahkan dibuang ke tempatnya. Tidak ada, Bu. Baik. Sekarang teman-teman sudah siap menerima pembelajaran dari Ibu? Insya Allah siap, Bu. Ada yang tidak membawa buku? Bawa, Bu. Baiklah, sekarang kita akan memasuki ke materi kita yang baru. Namun sebelum itu, Ibu ingin bertanya apakah ada yang masih ingat tentang pembahasan kita di minggu yang lalu? Saya, Bu. Tentang pertumbuhan dan perkembangan. Betul. Nah, sekarang ada yang bisa menjelaskan apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Yang pertama adalah pertumbuhan adalah proses pertumbuhan yang sifatnya tetap irreversibel. Yang kedua adalah kalau perkembangan yaitu proses perubahan yang menyertai pertumbuhan. Baik, tadi penjelasan dari Dina cukup bagus ya. Nah, jadi pertumbuhan pada makhluk hidup atau organisme dapat diartikan sebagai pertambahan biomasa atau ukuran yang meliputi berat, volume atau jumlah yang sifatnya tetap atau irreversibel. Nah, irreversibel itu apa? Tidak dapat kembali ke kondisi semula. Nah, sedangkan perkembangan yaitu proses perubahan yang menyertai pertumbuhan. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi kita selanjutnya yaitu materi metabolisme sel. Namun sebelumnya kalian bisa membuka buku paket kalian halaman 35 bab 2. Baik, Bu. Baiklah, sebelum kita lanjut, Ibu ingin menunjukkan sesuatu kepada kalian. Teman-teman tahu ini apa? Tahu, Bu. Gembok, Bu. Nah, sekarang coba teman-teman kaitkan gembok ini dengan materi kita yang akan kita bahas pada hari ini. Coba angkat tangan siapa? Saya, Bu. Ya, silakan Nia. Kaitannya tentang mekanisme kerja enzim yang meliputi dua teori. Nah, ada yang tahu teori apa saja yang meliputi cara kerja enzim? Angkat tangan. Saya, Bu. Oke, silakan. Yang pertama teori gembok dan kunci, yang kedua teori kecocokan yang terinduksi. Ya, benar sekali ya. Jadi kaitan gembok ini dengan materi kita hari ini yaitu tentang mekanisme kerja enzim yang meliputi dua teori. Nah, di mana teori tersebut? Yang pertama itu teori gembok dan kunci, yang kedua teori kecocokan yang Terinduksi. Nah, tujuan kita untuk mempelajari materi kita hari ini atau materi metabolisme adalah teman-teman bisa memahami bagaimana proses metabolisme yang meliputi katabolisme dan anabolisme. Yang kedua, teman-teman bisa memahami bagaimana struktur, sifat, dan cara kerja enzim. Yang ketiga, konsep respirasi aerob dan anaerob. Nah, yang terakhir, teman-teman bisa memahami bagaimana konsep fotosintesis dan apa? Komosintesis. Kemosintesis. Nah, di sini ada gambar. Silakan teman-teman amati. Saya beri waktu 5 menit ya. Baik, Bu. Bagaimana teman-teman, sudah? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah, kira-kira ada yang ingin bertanya setelah mengamati gambar tersebut? Saya, Bu. Apa yang dimaksud dengan metabolisme dan mengapa metabolisme itu harus memerlukan enzim? Jenis enzim apakah yang terdapat di dalam sel-sel tubuh? Bagaimana cara kerja enzim di dalam tubuh? Adakah faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim? Baik, tadi pertanyaan teman-teman cukup bagus ya. Nah, sekarang pertanyaan dari teman-teman akan kita diskusikan secara berkelompok. Nah, kelompoknya yang sudah dibentuk kemarin
ya pada pertemuan kita minggu kemarin. Nanti saya akan tunjuk kelompok berapa yang maju untuk mendiskusikan hasil pertanyaan yang sudah terkumpul tadi. Bagaimana, bisa disepakati? Saya beri waktu 10 menit ya untuk berdiskusi dengan kelompoknya. Sepakat, Bu. Bagaimana, sudah selesai? Sudah, Bu. Baik, kalau sudah selesai, Ibu tunjuk ya kelompok berapa yang akan maju. Kelompok 4 siap ya? Bisa, Bu. Oke, kelompok 4 kita persilahkan, waktunya 10 menit ya. Baik, tadi cukup jelas ya presentasi hasil diskusi dari kelompok 4 yang membahas tentang pertanyaan yang sudah terkumpul dari teman-teman kalian tadi. Alhamdulillah, Bu. Nah, sekarang kira-kira ada yang bisa menyimpulkan dari hasil diskusi kita pada hari ini? Saya, Bu. Metabolisme adalah semua reaksi kimia yang terjadi di dalam sel makhluk hidup. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim adalah suhu pH. Ada lagi? Tidak ada ya? Baiklah, kalau tidak ada, Ibu akan memperjelas sedikit tadi penjelasan dari Emma. Cukup bagus ya penjelasan dari Emma. Nah, faktor yang mempengaruhi kerja enzim itu antara lain ada suhu, pH, konsentrasi substrat atau zat, bukan atau ya, dan zat penghambat atau inhibitor. Baik, berhubung waktunya sebentar lagi habis, sebelum mengakhiri, Ibu ingin salah satu dari kalian menyimpulkan tentang materi kita yang sudah kita bahas barusan. Saya ingin kalian tunjuk tangan satu orang saja. Saya, Bu. Yang pertama, jadi metabolisme itu adalah reaksi kimia yang terjadi di dalam sel makhluk hidup yang meliputi katabolisme dan anabolisme. Yang kedua atau terakhir, enzim atau biokatalisator merupakan suatu protein yang memiliki kemampuan katalis. Baik, tadi cukup bagus sekali ya penyampaian dari teman kita nih ya. Jadi, dalam metabolisme enzim atau biokatalisator merupakan suatu protein yang memiliki kemampuan untuk mengkatalis, di mana fungsinya itu untuk mempercepat reaksi-reaksi yang terjadi di dalam makhluk hidup. Nah, bagaimana teman-teman, sudah paham? Ataukah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah, Bu. Nah, baiklah, kalau sudah paham, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 4 yang sudah bersedia mendiskusikan dari pertanyaan yang sudah dikemukakan tadi. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 4. Nah, tak lupa juga kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Sampai saat ini kita masih bertahan untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Baiklah, kalau tidak ada lagi, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan melapaskan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.